Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kami ingin mempresentasikan apa yang menjadi tugas kami dari kelompok 1 dengan judul pengertian dan konsep obligasi. Dari mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, yaitu Bapak Dwi Pristianto Purbonugroho SEMM, yang telah memberikan tugas ini kepada kami sehingga kami dapat menambah ilmu dan pengetahuan tentang obligasi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kami pada khususnya para penonton pada umumnya. Kami yang beranggotakan Mas Nur Rohmat dengan NIM 011, Mbak Wahyu Endah 017, dan Mas Yulianto 018. Apa itu obligasi? Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah, atau lembaga lain untuk mendapatkan dana dari investor, dengan janji pengembalian pokok utang beserta bunganya di masa mendatang. Pada abad ke-17, kota-kota besar di Eropa seperti Amsterdam dan Venesia mulai menerbitkan obligasi untuk membiayai proyek publik dan peperangan. Seiring dengan perkembangan perdagangan dan industri, kebutuhan akan pendanaan jangka panjang pun meningkat, sehingga mendorong lahirnya pasar obligasi modern. Hingga saat ini, obligasi tetap menjadi salah satu instrumen utama dalam pembiayaan pemerintah maupun korporasi di seluruh dunia. Karakteristik obligasi. Nilai nominal atau face value merupakan jumlah uang yang akan diterima pemegang obligasi pada saat jatuh tempo. Kupon bunga tetap atau variabel. Pembayaran bunga kepada pemegang obligasi yang bisa bersifat tetap atau mengikuti tingkat bunga pasar. Jangka waktu atau maturity, periode hingga obligasi jatuh tempo, dan nilai nominal dikembalikan ke investor. Penerbit obligasi atau issuer, pihak yang menerbitkan obligasi seperti pemerintah, perusahaan swasta, atau BUMN. Peringkat kredit atau kredit rating, penilaian tingkat kelayakan kredit penerbit obligasi yang menunjukkan resiko gagal bayar. Jenis-jenis obligasi, yang pertama obligasi korporasi, diterbitkan perusahaan untuk membiayai operasional atau ekspansi. Yang kedua, obligasi pemerintah, diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan fiskal negara. Yang ketiga, obligasi daerah, diterbitkan pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur. Yang keempat, obligasi syariah atau sukuk, obligasi berbasis prinsip syariah tanpa bunga. Yang kelima, obligasi konversi, obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham perusahaan. Yang keenam, ada obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond, obligasi yang tidak memberikan kupon reguler melainkan dijual dengan diskon besar. Struktur kupon obligasi. Kupon tetap atau fixed kupon, bunga dibayarkan dalam jumlah tetap sepanjang umur obligasi. Yang kedua, ada kupon mengambang atau floating kupon. Bunga dapat berubah mengikuti suku bunga acuan pasar. Yang ketiga, ada zero kupon atau tanpa kupon. Tidak ada pembayaran bunga periodik. Keuntungan diperoleh dari selisih harga beli dan harga nominal. Keuntungan investasi obligasi. Yang pertama, pendapatan tetap dari kupon. Yang kedua, risiko lebih rendah dibandingkan saham. Yang ketiga, ada potensi capital gain. Yang keempat, ada diversifikasi portofolio. Yang terakhir, ada prioritas pembayaran dalam likuiditasi perusahaan. Adapun resiko investasi obligasi, yaitu ada resiko kredit atau credit risk. Resiko penerbit obligasi tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar bunga atau melunasi pokok hutang saat jatuh tempo. Resiko suku bunga atau interest rate risk, resiko nilai pasar obligasi turun ketika suku bunga naik, karena obligasi lama dengan kupon tetap menjadi kurang menarik dibandingkan obligasi baru dengan kupon lebih tinggi. Yang ketiga, ada resiko likuiditas atau liquidity risk. Resiko kesulitan menjual obligasi di pasar sekunder karena kurangnya minat pembeli, terutama untuk obligasi yang jarang diperdagangkan.
Ada resiko inflasi atau inflation risk, resiko daya beli pendapatan kupon dan pokok obligasi menurun akibat inflasi yang tinggi, sehingga nilai real investasi berkurang. Ada resiko mata uang atau currency risk, resiko nilai tukar mata uang berfluktuasi, yang dapat mempengaruhi nilai investasi obligasi luar negeri jika nilai mata uang penerbit obligasi melemah terhadap mata uang investor. Cara kerja obligasi yaitu ada investor, penerbit, kupon, dan pokok. Dana sebagai investasi kepada penerbit, sebagai imbalan penerbit membayar kupon secara teratur kepada investor. Pada saat jatuh tempo, nilai pokok investasi dikembalikan kepada investor. Perhitungan investasi obligasi. Identifikasi hutang mana yang memiliki bunga tertinggi atau yang jatuh tempo lebih cepat, dan prioritaskan untuk membayar bunga. Diprioritaskan untuk membayar hutang tersebut terlebih dahulu guna mengurangi biaya bunga. Hindari mengambil hutang baru yang tidak penting atau tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi bisnis. Selalu pertimbangkan baik-baik sebelum menambah hutang Anda. Peringkat kredit obligasi. Peringkat kredit obligasi adalah penilaian terhadap kemampuan penerbit obligasi untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar kupon dan pokok obligasi. Peringkat ini diterbitkan oleh lembaga pemeringkat kredit atau rating agency dan digunakan untuk investor untuk menilai risiko kredit obligasi tersebut. Peringkat kredit obligasi, peringkat investment grade, ada obligasi dengan peringkat ini dianggap memiliki risiko rendah atau aman dan cocok untuk investasi jangka panjang. Standard and Poor's Fitch Rating, yang A3 kualitas tertinggi sangat aman, yang A2 kualitas tinggi risiko sangat rendah, yang A1 aman risiko sedikit lebih tinggi dibandingkan A3 dan A2. Untuk B3 cukup aman, risiko lebih tinggi dibandingkan A. Untuk Moody's ada A3 kualitas tertinggi sangat aman. Untuk A2 kualitasnya tinggi, risiko sangat rendah. Untuk A1 aman, risiko moderate. Untuk BA2 cukup aman, risiko moderate. Moody's BA, risiko moderat tetapi spekulatif. Untuk B1, rentan terhadap kondisi ekonomi. Untuk CA2, sangat spekulatif, risiko tinggi. Untuk CA, sangat rentan mendekati default dan C, default. Obligasi ini memiliki lebih tinggi dan sering disebut junk bond. Standard and Poor's Fitch Rating. Untuk B2, risiko lebih tinggi, tetapi masih memiliki kapasitas untuk membayar. Untuk B1, rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Untuk C3, risiko tinggi, sangat bergantung pada kondisi ekonomi yang baik. Untuk C2, risiko sangat tinggi mendekati default. Untuk C1, hampir default. Dan untuk D, default atau tidak mampu membayar. Faktor penentu peringkat kredit. Lembaga pemeringkat menilai berbagai faktor untuk memberikan peringkat kredit, antara lain yaitu yang pertama, kemampuan keuangan, likuiditas, dan solvabilitas penerbit obligasi. Yang kedua, kondisi ekonomi, prospek industri dan negara tempat penerbit berada. Yang ketiga, ada riwayat kredit, sejarah pembayaran utang penerbit. Yang keempat, ada kualitas manajemen, ada reputasi dan strategi perusahaan penerbit. Pasar obligasi di Indonesia. Obligasi negara. Obligasi negara diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendanai kebutuhan anggaran negara. ORI atau obligasi negara retail ditawarkan kepada individu dengan kupon tetap, tenor sekitar 3 tahun dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Untuk SBR atau Saving Bond Retail, cocok untuk investor retail dengan fleksibilitas early redemption, tetapi tidak
dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Obligasi korporasi (BUMN). Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan milik negara seperti PLN, Telkom, atau Bank Mandiri. Biasanya memiliki peringkat kredit tinggi karena didukung oleh pemerintah. Untuk swasta, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta untuk mendanai ekspansi usaha atau restrukturisasi utang. Resiko lebih tinggi dibandingkan obligasi BUMN, tetapi menawarkan imbal hasil lebih menarik. Tren pertumbuhan pasar obligasi nasional. Meningkatnya partisipasi investor retail, penjualan ESPN secara online telah memperluas akses masyarakat terhadap obligasi negara. Peningkatan minat pada obligasi syariah cukup menjadi pilihan populer di kalangan investor yang mengutamakan prinsip syariah. Tren pertumbuhan pasar obligasi nasional. Diverifikasi produk selain obligasi pemerintah dan korporasi, obligasi hijau atau green bond juga memulai diperkenalkan. Pertumbuhan pasar sekunder. Aktivitas perdagangan obligasi di Bursa Efek Indonesia meningkat didorong oleh likuiditas dan suku bunga yang kompetitif. Kesalahan umum dalam investasi obligasi. Yang pertama ada hanya fokus pada kupon tinggi tanpa melihat risiko. Yang kedua, mengabaikan faktor suku bunga. Yang ketiga, kurang memperhatikan likuiditas. Yang keempat, tidak mempertimbangkan tujuan investasi. Ada tips-tips berinvestasi obligasi. Yang pertama, pilih berdasarkan peringkat dan kebutuhan jangka waktu. Yang kedua, perhatikan resiko pasar dan suku bunga. Yang ketiga, diversifikasikan portofolio obligasi. Yang keempat, monitor perubahan peringkat dan kondisi pasar. Kesimpulan, obligasi merupakan instrumen investasi yang menawarkan keseimbangan antara risiko dan keuntungan. Cocok bagi investor yang menginginkan pendapatan tetap atau diversifikasi portofolio. Selain memberikan stabilitas dalam investasi, obligasi juga berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi melalui pendanaan korporasi dan pemerintah. Memilih obligasi dengan bijak, memahami resikonya, serta menyesuaikan dengan tujuan finansial adalah langkah penting untuk mencapai kestabilan dan pertumbuhan keuangan di masa depan. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari tim 1. Semoga bermanfaat. Baik kurangnya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.